Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuji Zahara, NIM 1803-1008, Pendidikan Biologi D 2018. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum virtual. Karena adanya pandemi ini, membuat kita melakukan semua kegiatan di rumah saja, termasuk praktikum virtual lab ini. Praktikum pertama yaitu tentang isolasi DNA. Pada praktikum kali ini, kita mengisolasi DNA manusia. Mengapa kita mengisolasi DNA manusia? Ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk tes genetik, kemudian identifikasi jenazah, dan bukti dalam analisis forensis. Nah, dalam biologi molekuler, teknik isolasi DNA merupakan proses yang panjang dan penting. Karena kita harus mengeluarkan DNA dari sel. Pertama, kita akan membutuhkan sel. Kemudian, di dalam sel tersebut terdapat nukleus. Di dalam nukleus ada kromosom dan juga ada untaian DNA yang sangat panjang. Langkah pertama adalah kita mengumpulkan sel dari subjek. Kali ini subjeknya adalah manusia. Ini merupakan gambaran dari mulut yang terdapat sel epitel pipih. Karena kulit pada epitel pipih kehilangan ribuan sel setiap harinya, maka kita dapat menjadikannya sebagai sampel untuk isolasi DNA. Nah, ini merupakan beberapa langkah yang kita lakukan dalam isolasi DNA. Yang pertama, kita mengumpulkan sel epitel pipih, kemudian membuka sel untuk melepaskan DNA, kemudian memisahkan DNA dari protein dan komponennya, kemudian isolasi DNA yang terkonsentrasi. Nah, ini merupakan alat dan bahan yang kita gunakan dalam memisahkan DNA dari sel. Ada water bath, centrifuge, Bakor swab, micropipette, tips, microtubes. Kemudian ada beberapa larutan, yaitu larutan lisis, larutan garam terkonsentrasi, buffer suspensi, etanol, dan isopropanol alkohol. Pertama, kita mengumpulkan sel dari sel epitel pipih dengan menggunakan Bakor swab. Kita masukkan ke dalam mulut dan kita tarik lalu kita keluarkan. Nah, jika kita lihat dengan mikroskop, maka akan terlihat ratusan sel di dalamnya, ada nukleus dan terdapat DNA. Selanjutnya kita gunting bagian atas dan mengambil bagian atasnya tadi kita masukkan ke dalam tabung sampel dengan menggunakan mikropipet. Masukkan larutan lisis ke dalam mikrotub. Lalu mikrotub ini kita letakkan ke dalam water bath yang hangat. Larutan lisis yang ditambahkan tadi mengandung deterjen, enzim atau proteinase K. Deterjen ini akan merusak membran sel yang menyebabkan sel terbuka dan melepaskan DNA. DNA ini masih dibungkus oleh protein yang sering disebut dengan protein histon. Protein ACK yang terdapat dalam larutan lisis tadi, dia akan memotong protein histon sehingga DNA dapat terlepas.
Lalu kita tempatkan DNA tadi ke tube agar DNA tadi terlepas. Selanjutnya kapas swab dalam tabung, lalu kita tambahkan larutan garam terkonsentrasi menggunakan mikropipet. Jika kita perbesar, maka di dalam tabung protein tadi akan terlihat DNA yang terlepas dan protein dan sel lainnya itu mengendap. Kemudian kita letakkan mikrotub tadi ke dalam sentrifuge agar seimbang. Kita tambahkan lagi satu tub, lalu kita tutup. Selanjutnya, bagian protein dan komponen lainnya akan mengendap di bagian bawah. Karena berat dari tabung, maka ini yang disebut dengan pelet. Dan DNA yang ringan dia akan melayang ke atas, yang sering kita sebut dengan supernatan. Nah, selanjutnya dengan mikropipet kita dapat memindahkan supernatan ke tub yang bersih dan baru. Selanjutnya diisi dengan larutan isopropil alkohol dengan menggunakan mikropipet dan kita tambahkan isopropil alkohol ke dalam tub. Setelah itu dibolak-balik. Karena DNA tidak larut dalam isopropil alkohol, dia akan terlihat seperti benang-benang putih. Selanjutnya kita masukkan kembali tub ke sentrifuge dan kita seimbangkan. Lalu kita tutup. Setelah itu DNA akan berada di bawah, sedangkan di bagian supernatan adalah isopropil alkohol. Lalu kita buang bagian supernatan tersebut. DNA yang berada di bawah dibiarkan kering dengan cara dibuka dan diberi angin-angin. Kemudian kita tunggu selama 10 menit, lalu dapat dilarutkan dengan air yang bebas nuklease dan buffer VE. DNA yang siap diisolasi dapat kita simpan di freezer bertahun-tahun dan juga bisa digunakan saat eksperimen-eksperimen lainnya seperti eksperimen PCR. We go crashing down. You come back every time.